Hai, suaraku denger Kedengeran nggak? jelas, kedengeran jelas. Ntar aku ambil headset Aku ya. Hai Cil, Udah banyak yang nonton. suaraku kedengeran nggak? Oke, udah ya? Dah, suara Oni sih kedengeran jelas. Kalau suaraku denger nggak? Jelas. Nggak ada noise. Oke, Oke, malam. malam. Akhirnya ya. Akhirnya. Ribuan lain nggak pernah lagi muncul. Sampai semua ternyata pada minta dikatain. Banyak banget. Aduh, apa kabar bang? Great, baik, baik. Kabarnya sehat. Ini sebenarnya Oni gimana kabar? baik. Ini ada beberapa temen yang update-nya doang. Tapi mereka tuh kayak Oni suaranya putus-putus deh. Iya nggak sih? serius. Udah jelas belum? Oh, udah. Nah, jadi siapa yang bacain? Oke. Apa Nih, sebutannya? Tarot reader ya? bisa dibilang gitu sih, tapi ya sebenarnya on and off sih pegang tarot. Udah Oni berapa lama? suaranya Eko katanya, menggema. Oke. Atau nggak usah pakai headset, Jadi, terserah nih. Dilepas headsetnya udah. masih menggema? Nggak kan? Kayaknya nggak tahu gimana Ega, Mbak Ega, Miss Ega, suaranya Mbak Dosni menggema nggak? Halo. Ya udah oke, lanjut. Oke. Cerita udah berapa nih tarot reader? eh Tarot reader ya. Itu kan sebenarnya profesi ya, cuman aku belum officially sih. Cuman kalau kalau yang teman kampus dulu waktu kuliah S1 itu memang kebanyakan tahu kalau aku dulu pegang kartu gitu. Itu berarti tahun 2007. 2007 berarti 13 tahun. 13 tahun. Iya. Hampir. Nggak kerasa ternyata 13 tahun eh, mendalami tarot ya. Oke, kalau selama ini banyak nggak sih kasih komentar tarot itu kan ramalan. Mhm. Karena bang, Aku karena banyak orang iya sih, ya nggak bisa komentar banyak ya. Cuman kalau aku lihat fenomena tarot ini kan baru in lagi setelah ada media sosial ya. Kalau dulu kan waktu pertama-tama, waktu kita kuliah dulu kan belum ada Instagram gitu ya. Jadi aku dulu sempet kayak tarot dari kafe ke kafe gitu kan. Jadi eh, kalau menurutku baru boom lagi tuh, in lagi tuh sekarang. Baru-baru ini. Cuman kalau itu ramalan atau gimana ya aku bisa bilang bahasa populernya mungkin kayak gitu sih. hmm, kalau sejarahnya coba ceritain sedikit dong. Sejarahnya tarot. eh Sepengetahuanku ya, nanti bisa diinin. Tarot itu sebenarnya dulu itu kayak permainan kartu biasa, itu dari Perancis gitu ya. Tapi lama-kelamaan memang itu kan ada gambar-gambarnya gitu. Nah, singkat ceritanya itu akhirnya eh, jadilah kartu tarot permainan itu awalnya deck. Itu kan ada 78 kartu, dibagi dua kan, minor sama mayor. Nah, itu akhirnya lama-lama kesininya itu dipakai memang untuk
membaca atau menginterpretasikan simbol gitu. Awalnya dulu permainan aja, kartu deck di abad berapa ya, aku lupa. Udah lama banget. Iya, tapi yang kita tahu sekarang justru psikolog atau ini udah bahas apa namanya sebagai bentuk konsultasi ya. Iya, iya. Jadi kalau bentar ya, sambil menyapa teman-teman. Iya, udah banyak yang nyapa loh bang. Jadi kalau kesini-kesini memang kan menurutku zaman udah berubah ya. Eh, Pendekatan pun akhirnya dipakai banyak sekali pendekatan. Kalau tadi Oni bilang mungkin psikolog sekarang udah pakai salah satu media kartu tarot gitu ya. Kalau kita flashback zaman dulu itu kan hampir nggak ada gitu. Jadi akhirnya makanya dulu aku sempat penelitian juga waktu kuliah itu memang angkat kartu tarot gitu. Jadi melihat dari sisi ilmiahnya tuh seberapa ada nggak sih gitu kan. Nah, jadi memang kalau mungkin sekarang itu kan eh, segala macam pendekatan dipakai dan salah satunya mungkin ya media tarot ini untuk dipakai pendekatan para praktisi gitu. Sapa dulu dong teman-teman. Kayaknya udah ada yang pengen nanya. Udah banyak banget sih kemarin di komen-komen yang nanya-nanya. Oke, mungkin buat pemanasan dulu. Kalau ada satu yang itu, nanti yang lainnya pada mungkin boleh pilih satu. Boleh. Boleh. Sebenarnya pertanyaannya yang masuk kan banyak. Jadi tuh aku tuh dari tahun kapan ya? Aku tuh kan buka memang sesi tarot online ya. Di IG itu setiap hari Selasa. Jadi Selasa itu aku ada online tarot week. Jadi aku memang kan, cuman memang vakum agak lama kan. Nah, itu aku bacain sih dari teman-teman. Jadi aku bukain kartunya gitu. Nah, kemarin waktu dihubungin sama Oni, kita mau bikin eh, apa live IG ngomongin tarot kan seneng banget nih. Jadi teman-teman yang udah lama nggak ikutan OTW itu pada nanya gitu. Nah, tapi biasanya Jadi denger ya teman-teman ya. Kalau nggak iya, ditodong, jadi harus dipaksa dulu diseret iya harus dipaksa. Nah, harus dibacain yang baca dan free gitu lah. free banget, free banget. Oke deh, boleh. Coba lihat. Deh, kalau aku sih biasanya dari dulu masih pakai deck yang ini. Deck ini namanya tarot deck ya. Aku pakainya masih yang reader tarot. Jadi ini kayak kayak pakemnya dari kartu-kartu yang lain. Ini kayak basicnya gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang mau beliin deck yang lain boleh banget. Nanti DM aku terus aku kasih alamat. Ini kartu berarti udah berapa ya? 13 tahun lah ya. Kartu ini udah 13 tahun sama aku. Sebenarnya sih aku ada kartu yang lain juga, tapi yang paling sering aku pakai yang ini. Yang sampai udah kayak gini tuh. Kotaknya. Mm-mm. Jadi aku setiap minggu bacain teman-teman tanya, tapi zaman sekarang kan zaman bucin gitu ya. Pasti kebanyakan tanyanya ya asmara, terus kesehatan, karir ya gitulah. Tapi seru aja sih, seru-seru. Ya memang buat seru-seruan, jadi jangan diambil gimana-gimana. Tapi kalau memang ada sesi, tapi kalau memang ada sesi untuk personal reading gitu bisa sih. Itu lebih lebih take it serious. Kita lebih lebih serius gitu bacanya. Oke, jadi karena banyak banget yang nanya, aku akan bukain berdasarkan zodiak aja gimana. Jadi nanti kita live 1 jam kita akan bahas zodiaknya satu-satu. Boleh. Iya kan? Boleh ya. Nah, teman-teman yang di sini bulan Desember sampai bulan bulan Desember. Nah, teman-teman jangan lupa follow IG akun aku yang satunya itu namanya aku bukain. Betul. Itu kutu akan ngobrol tentang tarot di situ. Follow aku bukain. Oke. Jangan lupa aku bukan Ain. Ah?
Jangan lupa follow aku bukan. Iya, betul. Oke. Kita mulai dari apa nih? Aries ya. Aries. Siap. Sagittarius. Awalnya apa sih? Awalnya apa sih? Capricorn. Oh ya udah. Aku lupa. Ya udah, kita mulai dari Capricorn. Oke, Capricorn. Oke, Capricorn. Kita ambil aku kocok dulu biasa. Oh, ini terakhir dibacain kapan? Aduh, Udah nggak tahu. lama. Berapa bulan lalu. Tapi bang, Hmm? waktu kamu pernah jelas secara detail bahwa tarot ingat nggak yang pertama Mm-mm. jelas. Ingat. Akhirnya kan teknik tahu lah, Mm-mm. kan. Ya, Iya. in case Iya ya, walaupun kamu bilang, Nah, tapi ya jalan aja tuh. Sekarang udah jalan. iya kan? Itu aku ingat tahun udah lama kan? Iya kan? Aku bukain deh itu. Betul. Nah, jadi aku tuh sampai punya kayak kalau dulu kan aku nggak pernah nyatet ya, yang nanya ke aku gitu, aku nggak pernah nyatet. Jadi kadang tuh aku lupa. Terus mereka tuh bilang lagi, kemarin yang dibukain tuh ternyata bener loh gini-gini gitu. Aku nggak, oh iya toh gitu. Nah, sampai akhirnya kemarin tuh aku bikin yang aku bukain itu kartu itu IG itu, terus aku bikin jadi setiap ada pertanyaan masuk tuh aku catet kayak gini bukunya. Lope. Iya, jadi aku catet satu-satu gitu. Jadi maksudnya tanggal ini ada yang nanya siapa, terus aku catetin kan. Jadi buat latihan juga gitu. Jadi buat teman-teman yang mau belajar tarot juga sebenarnya semua bisa dipelajari. Jadi latihan dikit-dikit aja. Tapi kan perlu ada insting. Ya itu bisa dilatih sih. Dilatih. Oke, kita mulai dari Capricorn ya, bulan ini ya. Oke. Tentang apa dulu? Hari. Suka-suka aku aja. Iya. Oke, kartunya Page of Pentacles kelihatan ya. Jadi kalau Capricorn ini, kalau aku ngomongin Pentacles ini nih, kalau buat aku biasanya ngomongin tentang finansial sih. Kalau buat aku ya, kan setiap reader itu dia punya interpretasinya beda-beda gitu. Nah, karena ini cuman aku ngambil satu kartu, Capricorn ini dia keluarnya Page of Pentacles, berarti dia bilang kalau di bulan Desember ini, kalau ngomongin finansial, dia sedang nunggu suatu project buat deal. Ya, dia mungkin nunggu mungkin ada kerjaan, terus tapi dia nunggu insentifnya cair atau bonusnya cair gitu sih. Jadi dia on progress. Jadi ada kerjaan yang sedang ongoing, dan mudah-mudahan di Desember ini cuannya cair. Yang lain. Iya, Capricorn, begitu ya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau nanya, langsung komen aja, nanti aku bacain. Ya. Aku bukain. Next, apa? Aquarius. Apal banget urutannya, aku aja harus nyontek. Terus dulu Oke. gebetan. Itu ada bang. Oke. Untuk Aquarius. Aquarius, dia keluarnya cups. Bahasa ini 7 cups. Apa tuh? Asli. Ini ada yang langsung bilang tuh, Capricorn tepat. Ini aku OTW begadang demi cuan cair. Nah. Udah deh, follow aja, aku bukain. DM aja di situ, kasih tahu zodiakmu apa, DM sama alamat email. Nanti aku kirim bacaan zodiakmu melalui email. Tinggal follow lalu DM, kasih zodiakmu apa sama alamat email, nanti aku balas lewat email. Gitu. Atau aku balas di itu langsung lah ya, di chat mungkin. Kalau nggak mau kasih email ya kasih aja zodiaknya apa, nanti aku langsung balas di chatnya. Oke,
Kemudian Aquarius. Aquarius dia ngomongin cups. 7 cups. Nah, itu kan dia ada 7 cawan, tapi dia tuh isinya macam-macam. Nah, dibilang kalau Aquarius ini dia harus agak hati-hati. Ada yang Dia minta harus WA aja. itu si Dicil. Mau tukeran ini ya kan. Ajakin lagi. Jadi kalau si Aquarius dia bulan ini di Desember ini maksudnya dia jangan greedy atau jangan serakah gitu ya. Jadi dia harus perhatiin kesehatan. Maksudnya dia harus milih lah kapasitasnya dia yang mampu tuh seberapa gitu. Jadi mungkin dia bisa aja lagi progres ngerjain sesuatu lalu ada kesempatan lagi dateng atau ditawarin apa gitu, jangan asal ambil gitu loh, jangan semuanya diembat. Jadi mending kamu kerjain dulu satu fokus, kalau itu memang udah mau selesai atau kelar kamu ambil lagi yang lain, atau kamu bisa kerjain 2 tapi jangan sampai 3 atau 4, jadi nanti keteteran dan nggak bagus buat kesehatan. Iya, jadi 2 oke lah. hati lah. Jadi untuk Desember ini, untuk si Aquarius dia harus merhatiin kesehatan. Oke, aku ambil lagi. Terus apa sih? Pisces ya? Iya, Pisces. Pisces. Per 3 nanti kita ngobrol aja ya. Oke. Ntar kalau langsung 12 abis kita nggak ngerti ngobrol apa. Ada yang ngebut tadi. Yang Sika itu loh. Oh, oke, baik. Apa ya? Ini Pisces dia 5 of Swords. Pedang. Ya, pedang. Oke, Bapak, untuk yang Taurus dibacain besok, jadi Anda harus bersabar. Hai Aquarius, jangan lupa berbagi, katanya tuh. Tuh, dibantuin tuh sama Dicil. Nah, bener. Kalau untuk yang Pisces, dia 5 of Swords. Nah, kalau di sini tuh kelihatannya gini. Kadang itu enaknya kartu deck tarot yang ini tuh dia kelihatan dari gambar gitu loh. Jadi kalau untuk pemula dia pakai ini tuh kayak dari gambar tuh udah kelihatan gitu. Nah, ini kan dia kayak bawa pedang gitu kan. Dia yang lainnya tuh pedangnya udah tergeletak terus pergi gitu kan. Jadi dia tuh kayak menang dari peperangan atau battle gitu, dia menang gitu kan. Dia yang ini bawa pedang, yang ini kan udah enggak kan. Terus pergi gitu loh. Nah, jadi kalau yang si Pisces di Desember ini dia lagi panen. Ya paling enggak dari beberapa hal yang dihadapi di bulan kemarin bisa dibilang dia winner sih, dia pemenangnya gitu loh. Dia kalau menangin proyek dia yang dapat gitu. Gitu. Jadi kalau di kerjaan misalnya ya dia bisa ngelewatin kerjaan atau mungkin dia dapat pujian dari bos gitu, bisa. Di Desember ini. Dia oke sih, dia oke. Ngomong-ngomong Oke. Bang, taruh Apa? ya, yang mayor sama Betul. Nah, ini apa sih kalau yang aku apa gitu? Oke. Kalau yang tadi udah keluar, itu semua minor. Jadi itu kan kartu tarot itu aja ada 78 kartu. 78 itu yang 22 adalah mayor. Iya ya. Aku aja juga lupa. Pokoknya dia ada mayor sama ada minor, ya kan? Nah, si mayor ini dia itu kalau minor dia dibagi 4. Jadi minor itu ada pedang, ada cawan atau cups, kemudian ada pentacles atau koin, satu lagi ada tongkat. Gitu. Jadi dia kayak ada elemen gitu loh. Jadi kalau minor itu dia ada 4 elemen. Jadi ada pedang, ada tongkat, ada cawan,
Pecahan atau cup sama ada koin atau pentacles. Nah, Kayak 4 dan ini ya, Bang? masing-masing 12. Kayak kartu remi, kalau ditambahin yang iya, remi kan dia ada keriting, ada sekop, ada hati sama wajik kan. Sama sebenarnya. Jadi dia itu modelnya sama. Jadi ini pun juga merepresentasikan itu. Cuman ditambahin deck mayor. Deck mayornya ada 22. Iya. Iya, jadi 8 tambah 2. Iya nggak sih? Aku juga lupa. Kayaknya lebih deh. Intinya ada Intinya itu. 4 elemen untuk yang di minor, sedangkan kalau kartu mayor dia itu dari 0 sampai iya benar 22. Berarti Bang kalau dalam hal manfaat kita kalau baca simbol bisa menginterpretasikan kondisi gambarnya. Bisa. Jadi itu tuh aku udah dulu bikin penelitian, nah, cuman memang perlu disempurnakan, ya. Jadi itu tahun berapa berarti 2011 apa ya? 2010 2011 ya kan. Nah, jadi kan waktu itu aku penelitiannya gini, dari subjekku aku lupa berapa. Jadi dia memang ngambil tarot itu karena gini ya, ngomongin ini tuh agak agak gimana? Gini, kita itu kan manusia itu kan sebenarnya makhluk primitif ya. Dari zaman bahula sampai sekarang modern itu kan maksudnya kita masih membawa simbol-simbol primitif. Cuma kita kadang nggak sadar gitu loh. Nah, terkadang kita yang Asia itu kan timur ya. Kadang itu kita itu lebih mendalami psikologi atau ilmu yang barat gitu. Tapi jarang yang mendalami ilmu yang timur, pendekatan yang timur gitu loh. Padahal sebenarnya kalau di tarot ini dia pakai pendekatan dari yang timur. Jadi kayak simbol, terus kemudian mandala, kemudian pendekatan primitif-primitif itu tuh malah kebanyakan sebenarnya kita belajar dari psikologi timur gitu. Mungkin next lah, next live mungkin kita bisa bahas lebih dalam ya. Intinya adalah ada salah satu tokoh di psikologi, aku dulu pakainya dari si Jung, itu dia muridnya si siapa bapak psikologi kita Freud. Freud ya. Nah, dia muridnya itu tapi dia mendalami psikologi timur. Jadi kan kalau kita di apa Buddha dan di yang meditasi gitu kan pasti ada mandala, ada simbol gitu kan, ada yin dan yang. Iya. Kemudian kan, kemudian ada anima animus kayak gitulah. Jadi sebenarnya kita dari nenek moyang kita itu tuh kita dituntun sama simbol-simbol kayak rasi bintang gitu kan. Zaman dulu kan orang berlayar nggak ada kompas, nggak ada apa, tapi dia hanya pakai simbol tapi nyampe di tempat. Hai Kak Alan. Terus kemudian ya banyak simbol lah. Jadi sebenarnya yang orang gambar di gua dan lain sebagainya atau simbol-simbol dewa yang dulu diagungkan gitu kan. Jadi sebenarnya masih ke bawah sampai sekarang kayak kita pergi ke toilet pun kan pasti masih ada simbol female dan male gitu kan. Jadi sebenarnya kesini-sini kita lebih memodernisasikan simbol gitu. Jadi jadi kayak intuisi, insting gitu tuh sebenarnya bawaan kita dari nenek moyang gitu loh. Kan kadang kan kita kayak dapat firasat gitu kan. Kalau firasat kan kita masih agak ngerasa gitu ya. Maksudnya kita masih memaklumi lah kalau zaman sekarang, oh iya nih aku dapat firasat kayak gini-gini. Nah, itu sebenarnya termasuk ke dalam unsur primitifnya kita sebagai manusia. Jadi kita sebenarnya nggak bisa lepas dari makhluk kosmos dan lain sebagainya karena kita kan di alam semesta ini kan luas ya kalau ngomongin dari pendekatan tarot loh ya dan pendekatan ilmu kan maksudnya kita sebagai salah satu senyawa yang ada di universe ini dan dia sangat luas dan kita nggak bisa lepas dari ya simbol-simbol itu yang ada gitu.
arah mata angin, terus ya kadang kan orang bisa memprediksikan bakal hujan atau enggak dari arah mata angin gitu kan. Itu sebenarnya kan ilmu kuno tapi dipelajari diilmiahkan saat ini gitu. Nah, kemudian ya itulah tarot-tarot itu kemudian muncul mulai ada pendekatan secara ilmiah. Kalau tadi dibilang ada mayor, ada minor. Kalau mayornya itu dia lebih ngasih eh, yang lebih major. Mayor kan lebih utama ya. Jadi kalau ada pertanyaan nih, misalkan Oni nanya, yang keluar adalah mayor, kartu mayor gitu ya. Itu berarti si kartu ini atau universe itu pengen ngasih tahu Oni itu ada big picture yang harus lebih difokusin gitu. Jadi misalkan keluar kartu mayor gitu kan. Mana sih kartu mayor? Bentar, Langsung aku aja, cariin. langsung aja. Perfect, perfect. Kan aku asal ngambil kan nggak bisa mayor apa enggak. Iya, Misalkan cobalah kita gini, interpretasi ya. ya misalkan gini ya. Yang keluar adalah The Stars. Ini kan mayor. Dia kartu mayor gitu. Karena dia nggak ada cawa, maksudnya dia nggak ada yang Ada oh pedang gitu-gitu. ya. Nah, kalau ini minor gitu. Pokoknya dia ada judulnya gitu, ada judulnya ini. Nah, kalau dia keluarnya kartu mayor berarti dia ingin ngasih tahu klien atau misalkan Oni ini ya. Ada hal yang harus lebih concern di sini nih. Misalkan ini ngomongin tentang apa ya kalau kalau di sini ya. Misalkan lagi ngomongin tentang keluarga gitu ya. Setelah cerita-cerita kondisi keluarga gini-gini terus kemudian yang muncul kartu The Stars misalnya. Nah, berarti ada hal yang memang harus dikonserin di sini gitu. Misalkan kalau di The Stars ini kan dia dia orang ngambil air tapi ini juga kayak buang air gitu, ngerti nggak sih? Dia kayak masukin terus ini terus jadi dia tuh kayak gimana ya? Dia tuh ngasih tahu bahwa ya keluargamu takes time untuk misalkan kalau saat ini sedang ada problem ya. Memang butuh pendekatan dari hati ke hati antara each other gitu misalnya. Tapi itu lebih itu yang jadi pokoknya. Tapi ternyata kalau misalkan keluarnya akhirnya temennya The Star misalkan kan minornya keluar yang ini toh. Iya. Ya mungkin salah satunya ada kaitan dengan finansial mungkin gitu. Oke, jadi sebagai pendukung ya. Bisa jadi gitu. Tapi kalau misalkan nih dari tiga tebaran ternyata yang keluar minor semua. Berarti kan nggak ada big picture atau yang concern di situ ya. Misalkan semuanya minor gitu ya. Berarti ada hal-hal kecil atau hal-hal detail lain yang itu harus diselesaikan misalnya atau itu jadi warning gitu. Boleh lanjut lagi nggak nih? Boleh dong. Habis ini apa? Habis Pisces, Aries. Yes. Aries. Hai Aries. Siapa yang di sini Aries? Silahkan angkat tangan. Aku akan membacakan kartu di bulan Desember. Aries. Oh, Queen of Pentacles. Tapi kebalik. Tapi terbalik. Nah, kalau aku gini. Aku tuh tergantung kartu sih, tergantung kartu. Dan aku kalau dibaca kartu ini dan dia terbalik, biasanya artinya juga kebalikan. Tapi itu tergantung readernya. Ada yang reader ngebacanya sama aja dan itu terserah dia karena percaya nggak percaya. Kalau misalkan satu kartu udah keluar ini ya, terus nanti mungkin dia kurang serk dengan jawabannya atau artinya. Dia boleh ngambil lagi yang lain, tapi itu kayak sama aja gitu loh. Kayak ya itu lagi gitu. Serupa, maksudnya relate sama ini. Nah, kalau yang si Aries di bulan ini di Desember akan keluar uang yang tidak terduga, mungkin untuk pengobatan, mungkin ya. Mungkin ibunya sakit atau istri lagi sakit atau tapi bukan buat diri sendiri tapi untuk orang lain atau older, maksudnya seseorang yang selama ini mungkin ngebantu dia atau menjaga gitu loh. Nah, dan kita
butuh untuk ngebantu dia balik di bulan ini. Jadi Mungkin buat di kesehatan, mungkin atau orang itu lagi butuh bantuan gitu. Gitu. Nanti yang Aries kalau bener bilang ya. Ya, follow aku bukain, DM aja, kasih tahu zodiak kalian via DM, nanti aku akan bacain untuk bulan Desember. Gitu. Terus apa nih setelah Aries? apa ya? Taurus. Hai Ya, Taurus. Ya, Taurus. Tadi siapa yang nanya Taurus? Karena aku juga Taurus. Karena aku sendiri juga Taurus, kita lihat apa kartunya untuk Desember ini buat Taurus. Ya, ada yang nanya Aquarius tadi udah belum sih? Ah, telat. Aquarius mah udah. Buat yang udah kelewatan, follow aku bukain, DM, kasih tahu zodiak kalian, ya kan? Nanti aku bacain. Oke. Oh my God, Taurus. Oh my God. Ditungguin. Aduh, The Lovers, tapi kebalik. Ya, aku kayaknya punya bayangan. Apa coba? Ya, Aku jadi gerah. percintaanmu sedang ada di bawah. Aduh, aku jadi gerah. Ya. Gimana? Coba. Orang lain perlu dan Nah, aku lagi mau nanya Kak Stephen. Dia juga Taurus kan. Nih, aku bukain kartunya The Lovers terbalik. Oke, Kakak, buat yang punya gebetan. Cinta di ujung tanduk katanya. Oke. ada mantan Aduh, nggak tahu. muncul. Tuh ada yang mantan. Ya, siapa tahu ada mantan muncul. Istilahnya di Desember, ya semua hal bisa terjadi lah dalam masalah percintaanmu, hai Taurus. Jadi berhati-hatilah. Ya, siapa tahu malah jadian kan, kita nggak ngerti. Iya. Tapi kayaknya enggak. Nggak, Kecuali siapa gini tahu ya. ini bisa kembali gitu kali ya. Gemini, habis ini Gemini. Oke, Gemini. Taurus ada yang nanya lagi nggak? Nggak ada lah ya. Nanti lanjut di DM DM aja lah. DM aja. Kasihan. Kita udah berapa jam nih? Jangan-jangan kepotong. Udah setengah jam udah lewat. Oke, baik. Hai Gemini, aku bocain kamu. Hati-hati orang ketiga. Nah lo, Taurus, hati-hati orang ketiga. Mati gue. Ada yang pembelaan. Hai gebetan aku, apakah kamu online saat ini dan melihat live IG ini? Please tolong yang detail. Maaf Kak, ini gratisan jadi tidak bisa detail. Kayaknya pada bucin banget. Oke, detailnya silakan DM aku bukain, kasih tahu zodiak kalian, oke? Terus Gemini. Oh my God, Gemini. Hai Gemini. Gemini, kartu kamu adalah The Tower. For me, untuk aku pribadi, kartu The Tower ini the worst card. I don't know. Oh iya, Kak Ines Taurus juga. Ya udah, skip Taurus, skip. Gemini, The Tower. Jadi gini, di kartu tarot itu kan ada the death atau kematian, ada devil atau setan gitu ya. Tapi menurutku yang paling aku concern ketika kartu ini keluar tuh Tower. Nah, the Tower ini mau posisinya gini, dia itu nggak jauh beda. Buat teman-teman yang baca Bible, ya, atau mungkin pernah belajar tentang Menara Babel. Ingat nggak, Oni, ya kan? Ya, kalau di Alkitab itu kan ada sejarah Menara Babel kan, di mana dia membangun Menara Babel untuk sampai ke langit kan. Tapi kan di tengah-tengah bahasanya dikacaukan dan mereka tercerai-berai gitu kan. Nggak jadilah intinya tower itu. Nah,
di sini tuh juga itu sebenarnya gambarin tentang si Menara Babel itu. Nah, dia kan jatuh semua nih, nggak jadi kan? Ya udah kalian ngobrol aja sesama Taurus di situ ya. Nah, Aku juga baca komen. oke, jadi dia jatuh semua. Kalau ku bilang Gemini, maksudnya aku gini tuh. Kalau aku sebagai reader tuh, aku nggak pernah bacain hal yang berhenti di buruknya. Maksudnya gini, jadi kan setiap kartu itu kan ada warnnya ya, ada warningnya gitu loh. Cuman aku mau ngasih tahu ini tuh ya simbol yang mau dikasih tahu ke kamu gitu. Tapi ini nggak serta-merta ini fortune teller atau ya lu bakal kayak gini gitu loh. Maksudnya dengan bantuan ini kamu bisa lebih siap atau kamu tahu harus lewat jalan yang mana, lebih lebih gitu. Tapi bukan serta-merta ini tuh akan saklek gitu, kejadian yang harus kamu takutin gitu loh. Karena di sini itu kita nggak, aku mencoba membangun sepositif mungkin. Jadi kalau kartunya itu pun nggak bagus ya aku akan mencari sisi di mana dia bisa mengambil hal yang baik dari hal itu gitu. Nah, kalau si Gemini di bulan ini, apapun yang terjadi nanti, kabar apapun, mungkin itu akan mengejutkan kamu dan istilahnya gini, kalau ada usaha mungkin bisa jadi bangkrut atau kebiasaanmu yang biasanya foya-foya mungkin harus lebih ngirit gitu. Jadi kalau kemungkinan kamu biasanya dapat perhatian, mungkin di bulan ini kamu lack of worship gitu. Jadi ada hal-hal yang kebalikan dari kebiasaanmu sekarang dan itu harus kamu lalui gitu. Kalau biasanya kamu merasakan kemudahan yang kamu dapat, mungkin di bulan ini di pergantian tahun, tuh dibantu tuh sama Dicil. Membuka lembaran baru, yang buruk dikubur aja, hal baik jadikan kenangan gitu. Baik banget ini partner aku yang membantu. Sama-sama Jadi, Kak, sama-sama Kak. iya, kalau dia lebih ke apa Kak? Apa namanya? Nanti, iya, tolong Kak nanti sambil promosi di sini boleh. Iya. Tapi coba ngobrol tentang kartu yang kamu baca. Itu bukan seperti sebuah keputusan mutlak yang harus diambil oleh seseorang. Tapi itu seperti gambaran yang mungkin tidak disadari Iya, yang akan terjadi dengan mungkin akan respon terjadi. ya Iya, kayak kalau di psikolog itu kayak alam bawah sadar beda ya? sebenarnya bisa. Jadi tuh gini kan, sebenarnya alam itu tuh kayak eh, selalu ngasih pertanda gitu loh sama kita. Cuman kita tuh kadang ada yang sensitif, ada yang enggak gitu loh. Nah, kartu tarot ini ngebantu kamu untuk lebih sensitif ke pertanda-pertanda yang mungkin kamu nggak ngeh gitu. Jadi misalkan nih kalau si Gemini tadi, mungkin sebenarnya di bulan-bulan sebelumnya itu sebenarnya udah ada kejadian-kejadian yang ngasih tahu sama kamu kalau lu ngambil ini lu bakal kayak gini nih nanti. Tapi dia mungkin nggak, ya bodoh amat lah atau mungkin nggak peka gitu. Nah, di kartu ini akhirnya dia ngasih tahu gitu loh. Ini loh yang bakal kemungkinan kejadian kamu di bulan Desember ini. Nah, kalau si Gemini ini bisa dapet insight, dia bisa sadar, oh iya sih karena kemarin aku sebenarnya tuh kayak gini, cuman gitu. Jadi dengan itu dia akan jadi lebih siap ketika itu benar-benar kejadian, dia nggak shock gitu loh. Maksudnya dia bisa tetap siap untuk menghadapi ya hidupnya selanjutnya. Ya mungkin di 2020 ini nggak kamu tutup dengan baik, tapi di 2021 kan kamu bisa memulai dengan hal yang baik seperti kata si Dicil tadi. Iya, kartu oracle gitu. Oracle, betul. Oke, Gemini udah selesai. Jadi tadi ada Capricorn udah, Aquarius udah, Pisces udah, Aries, Taurus, Gemini.
Next. Next, Cancer. Aku Hai udah Kak. siap-siap. Aku udah siap-siap. Oke, ini kartumu ya. Kamu mau ngambil yang mana? Loh, Ini aja bisa ya. nulis, bisa nulis. Iya bisa, cuman kan susah banget. Ya, ambil aja. Yaudah ini aja ya. Oke, 6 Six of Swords. Nah, Six of Swords. Jadi dia naik perahu menjauh kan? Ya kan dia naik perahu menjauh gitu loh. Dari gambarnya. Dia kan Oh. dia ada pedang gitu kan. Orang dia naik perahu gitu. Aduh, maaf Kak Bagus, kelewatan ya. Silakan follow aku bukain Aku buka, DM. aku bukain. Betul, kasih tahu zodiakmu apa nanti akan dikirimkan. Baik banget aku hari ini. Hanya hari ini aja. Besok Jadi mau dia tuh cerita. kalau kalau jadi aku baginya gini ya buat temen-temen yang baru belajar tarot, aku baginya gini kan tadi minor ada empat ya, ada pedang, ada apa tongkat, ada koin sama ada cups kan. Aku baginya gini, kalau koin, oke udah ada yang DM, udah muncul di aku bukain. Terus empat kalau yang si koin atau pentacles, aku tuh biasanya ngomongin tentang kerjaan atau finansial. Ini kayak cheatnya kalau dari aku gitu ya. Kalau teman-teman yang mau belajar, aku biasanya gitu. Kalau yang pentacles atau koin, aku selalu biasanya itu lebih ke finansial atau kerjaan kayak gitu. Kemudian kalau yang cups atau cawan itu lebih ke emosional. Jadi emosi. Jadi mungkin kamu lagi suka marah-marah atau mungkin lebih ke emosi lah, ke kebawaan suasana hati gitu. Nah, kalau yang tongkat, tongkat itu lebih ya tongkat atau wands itu dia lebih ke action atau aksi. Jadi ya kalau kalau lagi kerjaan ya berarti lo harus cepet ambil aja kerjain gitu. Maksudnya lebih ke aksi gitu loh, lebih actionnya. Nah, kalau yang ini si swords lebih ke think pikiran. Jadi dia thinking lebih ke pikiran gitu. Jadi mungkin ke kognisi kan berarti ada kognisi, ada macam-macam yang sisi itu kan emosi gitu. Nah, jadi lebih ke situ sih kalau aku ngelihatnya gitu. Jadi kalau si Cancer di bulan Desember ini kamu akan lebih kalau aku bilang lebih kreatif ya. Di Desember ini kamu akan banyak belajar hal baru mungkin atau mengeksplor skill baru itu bisa jadi karena di sini tuh dia orangnya tuh berlayar kan menjauh jadi dia ada pergerakan gitu ada move ada jadi dia berlayar gitu jadi dia menambah skillnya gitu kalau aku lihatnya di sini gitu dia lebih pikirannya mungkin terbuka mungkin ada aha yang baru ada insight yang baru nah di Desember ini kasih makanan yang banyak buat otak gitu aja. Oke dah Leo siap. Leo, lambaikan tangan. Hai, ada yang Leo di sini. Oke. Leo. Gebetan aku Leo. Kita lihat Oke. the sun, tapi kebalik. Cancer. Barusan Cancer. Iya, Cancer barusan. Ya udah, apa passwordnya? Aku DM bukain. aja, aku bukain, kasih tahu zodiaknya kalian. Hai Om Ferry. Hai Om, salam Gimana kenal. kabarnya Om? Om Ferry ini dia desainer Semarang yang keren. Kalau mau pesen-pesen baju kebaya yang oke punya ke Om Ferry bisa nih. Iya kan Om? Oke, the sun. Sun tapi terbalik. Hai Leo. Tidak terlalu ada semangat buat kamu
di bulan Desember ini. Nggak tahu kenapa, tapi kamu kayak letih lesu. Oke, Sagittarius ntar lagi. Yang paling belakang. Jadi The Sun, kalau The Sun gini kan dia ada energi ya, maksudnya ini kan ada gambar bayi naik kuda, ada maksudnya ceria lah kehidupan gitu kan dia born gitu. Nah, tapi kalau Di bawah. kalau dia terbalik, ya memang dia jadi kayak ya Nggak ada semangat, nggak gampangnya ada semangat. kebalikannya gitu. Nggak ngerti, tapi kamu paling nggak harus carilah tutup tahun ini tuh dengan hal yang ya mungkin kontemplasi ke dirimu sendiri gitu. Jadi ya flashback, ya klise sih sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa di bulan Desember ini mungkin mungkin ada hal-hal yang harus kamu review buat kamu jadi orang yang lebih baik di tahun depan gitu. Nggak tahu, semangat kan ya kita sendiri yang bisa ngidupin gitu ya, maksudnya seberapapun asiknya lingkungan, kalau kitanya sendiri nggak ngebuat asik kan tetap nggak jadi asik gitu ya. Ya mudah-mudahan paham lah maksudnya. Intinya kamu yang biasanya energik, nggak tahu kenapa di bulan ini kamu nggak apimu nggak berkobar seperti biasanya ya. Ya kamu cari tahu ada apa, terus kamu kontemplasi, dan kamu harus punya target di tahun depan biar kamu lebih bisa menikmati hidup gitu. Semangat ya Leo. Semangat ya Leo. Semangat ya Leo, siapa tahu Leo dan Taurus bisa jalan. Maksain, maksain. Coba tadi si Taurus The Lovers kebalik, Leonya Sun terbalik. Oh, coba gimana? Aduh, kalau Leonya nggak semangat, nanti Taurusnya dapat yang lain gimana? Oke, Virgo. Seru kan sebenarnya? Tarot itu seru Iya banget. dong. Jadi tuh kalau aku bilang, ini tuh bisa jadi salah satu metode klien. Jadi klien yang mungkin awalnya nggak ngerti dia harus cerita dari mana, kalau kita awali dengan tarot misalnya, akhirnya dia lama-lama akan cerita kok. Gitu. Jadi pembuka apa namanya ya, wacana supaya orang lebih banyak Percakapan. bercerita. Betul. Hai Koh, Jo, Virgo. Atau mau dibaca sendiri ini kartunya? Udah tahu Kalau kali Jo ya sini, artinya. udah lah dia pasti dia juga bisa tarot kok. Oh, Gojo, coba ini bisa dibantu interpretasikan apa sih Two of Cups? Two of Cups, Virgo. Two of Cups. Ya bagus toh. ya katanya. Ada penjelasan dong, Iya dong, dibantu jelaskan dong. Bang Jo. Toh, ya udahlah aku jelasin ya. Untuk mungkin dia lagi ngetik kayak ya. Jadi Iya. dua cups ini, kalau buat apa dia cups ini kan tadi aku ngomongin emosi ya. Masih inget kan kalau cawan ini ngomongin emosi. Dua, dan dia lagi ada dua orang, dia lagi gitu loh. Ya kemungkinan kalau ngomongin kerjaan mungkin bagus, lagi ada tawaran kerjaan. Kalau di asmara mungkin komunikasinya jadi bagus, gitu-gitu sih. Jadi kalau Gayung dua bersambut gitu ini ya. ini lebih ke, ya bisa jadi sih, cuman lebih ke ini, lebih ke komunikasi yang sebelumnya kurang bagus, sekarang jadi lebih bagus gitu. Lebih ke situ. Kalau aku intuisinya ke situ sih. Mungkin kalau yang yang udah punya pasangan, mungkin di bulan ini ada hal yang bikin akhirnya kalian kayak pillow talk gitu loh. Jadi ngobrol dari hati ke hati yang akhirnya kalian dapat momen momen barengnya gitu loh. Mungkin yang selama ini sibuk masing-masing, tiba-tiba ada momen apa, terus kalian jadi bisa ngobrol dari hati ke hati masing-masing gitu. Kayak pillow talk aja, tapi ngobrol enteng, tapi itu jadi
bikin kalian makin erat gitu sih. Si Virgo ini. Kalau di kerjaan ya bisa jadi gitu sih, mungkin setelah konseling atau coaching sama atasan mungkin jadi dapat kayak semangat baru di kerjaan, atau mungkin yang lagi ngejar karir jadi motivasinya jadi naik gitu. Amin katanya. Amin. Dia mah amin-amin aja, nggak ngerti dia interpretasinya gimana. Libra. 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 Oktober ya Ada yang Libra itu ya? Agustus. Iya mungkin. Iya. Iya, aku juga nggak ngerti. Libra. Libra Judgment. Nah, ini mayor tuh. Mayor. Judgment. Judgment ini kalau di sini itu dia kayak hari apa sih, penghakiman gitu. Maksudnya ini kan ada, kalau di kita nyebutnya ini kan sangkakala ya. Ini malaikat niup sangkakala yang dari kematian ini bangkit dari kubur gitu-gitulah. Kalau gambarnya sih gitu. Nah, berarti kartu ini tuh nunjukin ada masa di mana kamu kayak recharge. Maksudnya gini, 2020 ini kan jujur memang berat untuk semua orang ya. Berat untuk semua orang lah ya. Mungkin ada satu dua yang memang bangkit lah di sini dan survive. Ya semua survive pasti, semua survive dengan caranya masing-masing. Tapi kalau aku bilang si Libra ini dari awal tahun sampai sekarang dia itu bekerja keras dan selamat, maksudnya kamu bisa mulai memetik hasil kerja kerasmu ini gitu. Di bulan Desember ini mulai kelihatan lah. Praise the Lord for that. Ya, kamu harus tetap mengucap syukur sih di antara banyak temanmu yang struggling di tahun ini. Kamu dikaruniai energi yang banyak untuk bekerja keras, mungkin 200-300 kali lebih keras daripada yang lain, dan ya itu ada hasilnya gitu. Jadi kamu memetik hasilnya di bulan ini dan mudah-mudahan di tahun-tahun depan kamu bisa tetap terus jadi orang yang yaitu bekerja keras. Oke, Libra, kemudian tinggal dua lagi, ada Scorpio dan Sagittarius. Hai, ini namanya Kak Ines. Hai Kak Ines. Ya, mbaknya ini namanya Oni, Kak Ines. Oni Kak. Hai, gimana Kak Ines? Zodiakmu apa? Nanti aku bacain, tapi follow aja akun IG-nya aku bukain, lalu DM, kasih tahu zodiak kamu, nanti aku akan jawab satu persatu semuanya. Iya, yang udah kelewat juga tadi. Yang udah kelewat. Bisa langsung DM aja di akun aku bukain. Oke. Scorpio. Oke, Scorpio. Sekarang Scorpio. Hai kamu Scorpio. Oh my God. Ten of Cups. Tapi terbalik. Kenapa begitu responnya? Ya nggak apa-apa sih. Maksudnya gini. Kalau gini, dia kan ceria ya. Ini kan kartu 10 cawan. Terus ini kayak ada keluarga gitu kan. Dia lagi bahagia gitu kan, dia lagi bermain-main lah di sini. Nah, tapi kalau di sini kan dia kebalikan. Nah, jadi ya artinya kebalikan. Jadi kemungkinan di Desember ini keinginanmu untuk berkumpul sama teman dekat atau berkumpul sama keluarga bisa jadi tidak sesuai dengan jadwal yang sudah dijadwalkan. Ya, mungkin juga tertunda, mungkin, atau ketemu tapi di momen yang kurang baik. Ya aku nggak ngerti ya. Sedih banget dengernya. Saya dengerin. Om Deddy Scorpio. Kami gimana kalau dibilang begitu? Iya. Ya gitu lah, maksudnya
Iya, 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 Mungkin iya. ada jadwal-jadwal yang sudah diplaningkan untuk ketemu mungkin ditunda, mungkin akan tertunda gitu sih. Atau mungkin Mm-mm. ketemu ketemu percepat atau ketemu tapi ya situasinya beda gitu loh. Nggak seperti Ya yang diharapkan mudah-mudahan gitu. mudah-mudahan tuh bukan hal yang buruk, tapi kalaupun itu hal yang kurang kurang sedap untuk dihadapi ya udah gimana lagi gitu. Tapi ya Hmm, mudah-mudahan enggak lah ya. Maksudnya mungkin mudah-mudahan hanya ke pending aja digantikan di waktu yang lebih tepat. amin. Amin. Udah Scorpio udah. Ya, Libra udah itu dari awal tadi barusan. Libra Libra udah Sebelum belum? Scorpio. Oh iya, Libra barusan aja selesai. Libra tuh tadi Scorpio kartunya masih masih. bisa kok nanya pribadi langsung di aku bukain. Betul, DM aja aku bukain nanti aku jawab satu-satu. Aku tuh sebenarnya hari itu mau mau promosi ini aku apa lapak aku yang buat tarot, cuman aku tadi trial belum jadi. Berarti Jadi harus ada pertemuan berikutnya untuk harus ada main-main. pertemuan berikutnya karena ini pasti nanti requestnya banyak banget. Iya, Ya. banyak banget. Jadi sekarang mending kalian follow dulu, aku bukain terus DM, terus ajakin teman-teman yang lain buat follow DM. Nanti aku bacain semua zodiak kalian di bulan Desember. Gitu. Sekarang yang terakhir untuk Sagittarius. Terakhir. Kita udah berapa menit? Sisa Udah berapa menit nih? 1 jam lagi, berapa menit ya? Udah habis di jamku ya. Gak apa-apa Oh nih, my ada god. tambahan dikit. Masa sih? Biasanya 1 jam mati kan? Enggak ah. Oke, Sagittarius. Hmm. Iya, live itu bisa 1 jam mati. Ntar lagi mati nih. Lanjut. Sagittarius. Tujuh, tujuh. Nah ini wands nih, tongkat. Hmm. Hmm. Dia terbalik. eh ini Om Sagittarius nih sekarang banget ini Sagittarius. Jadi nggak usah ditunggu. Jadi sekarang banget ini Sagittarius. Dia kalau gini, dia lagi posisi ini kartu ngomongnya gini, kalau si Sagittarius ini dia lagi ngadepin beberapa hal yang mungkin itu jadi obstacle ya atau tantangan bisa di kerjaan atau mungkin di bisnis dan lain sebagainya. Jadi dia menghadapi beberapa tantangan atau obstacle yang harus dia selesaiin di bulan Desember ini. Gitu. Jadi uh, tapi bagusnya ini dia itu sebenarnya punya ya udah punya materinya, tinggal dia hadepin aja pelan-pelan, hati-hati. Ya semua pasti akan terlewati lah gitu. Jangan berhenti di tengah jalan, pelan-pelan atur strategi gitu. Bener ya Kak Dika? Oh iya. Iya, pokoknya kalian lagi ngadepin obstacle entah itu perizinan, entah itu mungkin teman-teman di kerjaan yang usil kan banyak juga yang sirik gitu ya, atau mungkin lagi promosi jabatan tapi ada yang halangin gitu-gitu. Maksudnya di bulan Desember ini kalian jalannya itu kalau orang lari tuh ada rintangannya gitu, nggak yang lari lurus-lurus aja, cuman ya itu harus diselesain karena jangan khawatir kamu punya materinya tuh semua ya udah go ahead aja Iya. gitu. Ini kayak memantapkan langkah nggak sih? Jadi Iya yang benar lagi buat mantepin aja. planning, maju aja Mm-mm. terus. Oke Om, Maju aja. Om Ferry tuh tadi yang nanyain. Oh iya toh. Oke. Udah sih, udah 12 zodiak aku bacain. Apalagi yang mau Oke. ditanyakan? Seru banget. Udah mau sejam tapi nggak kerasa ya. Kayaknya masih banyak yang pengen nanya-nanya. Banyak banget. Jadi teman-temanku yang udah DM banyak banget itu, aku udah bacain karena pertanyaan kalian tuh ya dari setiap minggu itu tuh nggak jauh-jauh dari jodoh, Karir, jodoh percintaan ya kan, karir, kesehatan, finansial. udah itu aja diuplek-uplek finansial jarang karena mungkin mereka udah tajir-tajir kayak. Enggak. Bohong sih, cuman memang ada beberapa yang nanyain gimana 2021 dan macam-macam dan itu bakal lama dan itu bagusnya memang personal reading ya. Jadi Mm-mm. setiap orang tahu stepnya sendiri-sendiri dan
itu takes time, dan karena ini ceritanya free tarot reading, jadi dan aku udah membacakan 12 zodiak dalam waktu 1 jam, itu adalah rekorku. Jadi ya begitu. Cancer, dan Cancer cocok nggak gitu? Cocok-cocok Kayak, aja kalau apaan? Bang, Nah, kayaknya kalau nanya pasangan cocok ini dengan cocok ini, kayaknya kita buat hah? satu kali lagi sesi deh. Boleh, bisa. Jangan Ya kan? sekali. Mungkin kita harus rutin nggak ya? Kita harus rutin di Boleh. hari apa kita akan ngobrolin tarot, dan ya seru-seruan aja. Oke deh, kayaknya sebagai penutup bikin aja deh dulu promosiin aku bukain untuk terakhir kali Bang, supaya teman-teman bisa langsung kontak ke sana. Oke, jadi teman-teman aku dan yang gabung live hari ini, teman-temannya Oni juga, jangan lupa follow IG-nya di Aku Bukain. Jadi @aku bukain, biasa sih AKUBUKAIN. Aku bukain, follow, kemudian DM aja malam ini, langsung DM kasih tahu zodiaknya kalian apa, nanti aku akan bacain kartu tarotnya kalian. Jadi aku bukain kartu tarotnya kalian untuk bulan Kamu Desember. yang pasain. Aku bukain, kamu yang rasain. Gitu. Yeay! Yeay. Free dibacain tarot sampai malam begadang-begadang dah itu. Om Iyo. Iya betul. Satu lagi kan ini nanti kan akan upload juga di YouTube ya kan. Iya. Follow YouTube-mu apa dong? Oh ya di Arita, tapi nggak bahas tentang tarot di situ. Nggak apa-apa, bahas tentang apa sih biasanya perkembangan anak ya? Pattern kalau mau bahas tarot Parenting. di sana. Iya, teman-temanku di sini juga banyak yang punya anak juga, jadi kalian bisa belajar di situ. Jadi teman aku Oni ini dia concernnya di parenting, teman-teman bisa ikutin juga, IG-nya juga ada ya. Iya. Oke Kalau deh. aku baru bikin YouTube, belum ada konten, tapi cari aja Aku Bukain, di situ ada. Oke deh. Oke Bang, terima kasih buat malam ini. Thanks Oke, ya buat sama-sama. teman-teman. Terima juga Terima buat kasih teman-teman teman-teman. Arya Victoria yang udah gabung, sama teman-temanku juga yang udah gabung. Semoga di dalam waktu kita Yes. bisa bahas tentang tarot lagi. Oke, ditunggu. Oke, thank you Bang. Dadah. Thank you, thank you.